Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita akan mengikuti pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai trik menyusun modul ajar berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD SD. Tentunya sebelum kita mengikuti pemaparan beliau, kami sampaikan terlebih dahulu untuk profil beliau. Ibu Sri Wahyuni, beliau merupakan kepala sekolah juga, yaitu dari SDN Tinggar Buntut, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Beliau juga merupakan CGP Angkatan 9. Baik, Bapak Ibu, mari kita ikuti pemaparan materi dari beliau. Kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Terima kasih Bu Vina. Cek sound. Bagaimana? Sudah terdengar suara saya dengan jelas? Oke, ya sudah Ya, itu. udah Ya. bisa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru semuanya? Salam sejahtera untuk semuanya Bapak Ibu guru hebat. Tadi Bu Titin ada pantun. Saya juga ada. Ada rupiah, ada dinar, ada sambal, ada terasi. Hari ini kita webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat semua, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada gugus Istiqlal Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, di mana saya telah diberi kesempatan untuk berbagi. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak lama-lama, kita langsung check it out. Nah, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya share screen sebentar. Sambil rileks, tidak usah tegang, kita bersama-sama main-main dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menebak ini apa kata-kata berikut ini, silakan tulis di chat, di kolom chat Bapak Ibu. Nah, sudah? Lanjut. Iya, jawabnya tahi lalat. Sekarang soal yang kedua. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Iya, keren. Kita cekidot. Lanjut. Iya, jawabannya udang rebus. Sekarang soal yang ketiga. Iya, betul, tenaga listrik. Bagus sekali Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, tadi Ibu Titin menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan dihadapkan bagaimana sih anak audio itu, anak auditori, bagaimana anak yang visual, bagaimana yang kinestetik, bagaimana kita bisa menentukan mereka semuanya nanti ya. Ada satu aplikasi nanti bisa Bapak Ibu berikan kepada anak didik Bapak Ibu semuanya sebelum memulai pembelajaran atau awal pada saat pembelajaran dimulai. Izin saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Trik menyusun modul ajar berdiferensiasi. Langkah-langkah membuat modul ajar.
modul ajar itu sama dengan RPP Bapak Ibu semua, rencana pelaksanaan pembelajaran sama. Yang pertama, lakukan pemetaan gaya belajar siswa. Yang kedua, menyusun modul ajar berdiferensiasi. Yang ketiga, menyusun LKPD berdiferensiasi. Melakukan pemetaan gaya belajar. Manakah gambar berikut yang sesuai dengan karaktermu? Apakah kamu mempunyai gaya belajar visual? Ini ada tanda mata, Bapak Ibu, itu dengan melalui penglihatan. Kemudian auditory, yaitu melalui pendengaran. Kemudian ada kinestetik, yaitu dengan Mohon cara maaf, Ibu, menyentuh. Oh untuk ya, materinya monggo di share screen dulu. oh Iya, masih belum muncul. belum muncul Ibu. Kalau kayak gini bagaimana sudah? Belum Ibu. Bagaimana? Proses, on proses. Oh ya, Oke, sudah Ibu. oh sudah. Makasih. Monggo dilanjut. Mohon Ya. maaf Bapak Ibu ya. Trik menyusun modul ajar berdiferensiasi. Langkah-langkah membuat modul ajar sama halnya dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah lakukan pemetaan atau gaya belajar siswa. Sebelum kita menentukan modul ajar. Kemudian yang kedua, menyusun modul ajar berdiferensiasi. Dan yang ketiga, menyusun LKPD berdiferensiasi. Melakukan pemetaan gaya belajar murid. Untuk melakukan pemetaan terhadap gaya belajar murid, bisa menggunakan angket sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan angket atau menanya anak didik Bapak Ibu semua, atau bisa menggunakan aplikasi. Nanti saya berikan linknya. Nah, apakah gaya belajarmu termasuk visual dengan penglihatan, kemudian auditori, pendengaran, kemudian kinestetik dengan cara menyentuh? Tipe visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Itu visual. Yang kedua adalah tipe auditori. Tipe auditori merupakan gaya belajar. Auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Kemudian yang ketiga adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik, gaya belajarnya dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil, dialing, nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Jadi ada tipe gaya belajar. Nah, Bapak Ibu, untuk ciri-ciri penerapan pembelajaran berdiferensiasi visual, see it dengan cara melihat, kemudian auditori, hear it dengan cara mendengar, kemudian kinestetik, do it
dengan cara menyentuh atau melakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kita bersama-sama kita tes gaya belajar kita itu bagaimana. Nanti Bapak Ibu bisa copy linknya, nanti berikan ke peserta didik Bapak Ibu semua. Untuk linknya saya sematkan di kolom chat Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama kita lihat bagaimana gaya belajar kita. Apakah kita tergolong kinestetik atau visual atau auditori. Nah, kita kan tidak mengetahui bagaimana gaya belajar kita. Ya, kita cek bersama-sama. HP bisa. Silakan Bapak Ibu. Kelihatan Bu linknya. Mm-mm. Di kolom chat sudah ada, Ibu. Sudah? Nah, kita cek gaya belajar kita bagaimana. Nah, setelah Bapak Ibu semua tekan linknya, klik linknya, Bapak Ibu dihadapkan di sini. Yuk coba tes gaya belajar minat pintar. Nah, sudah Bapak Ibu semua? Sudah bisa dibuka linknya? Bagaimana? Sudah masuk di kolom ini? Sudah? Di chat bagaimana, Bu? Yuk coba tes gaya belajar minat pintar. Bagaimana ada yang sudah bisa, Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang masuk? Linknya bisa, Bu. Nah, sekarang bersama-sama ikuti tes sekarang. Setelah itu, panjenengan dihadapkan di sini. Instruksi pengerjaan tes gaya belajar. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa? Lanjut, mulai sekarang. Kita termasuk kayak mempunyai gaya belajar kinestetik atau visual atau auditori. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya, nah, menggunakan langsung. Saya bisa belajar ketika menggunakannya. Boleh, kita jawab C, kita coba ya. Ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya melihat map atau peta, bertanya denat ke orang lain, menggunakan kompas yang mengikutinya, melihat map atau peta. Dua. Untuk yang ketiga, ketika saya baru memasak, saya biasanya mengikuti petunjuk resep tertulis, meminta penjelasan kepada seorang teman, mengikuti naluri, mencicipi selagi memasaknya. Coba kita jawab C. Jika saya mengajar seseorang tentang sesuatu yang baru, saya cenderung untuk menulis instruksi untuk mereka, memberikan penjelasan secara lisan, memperagakan terlebih dahulu, kemudian meminta mereka untuk mempraktekannya. Kita coba jawab B. Saya cenderung mengatakan, lihat bagaimana saya melakukannya, dengarkan penjelasan saya. Nah, silakan dikerjakan. Kita jawab, coba pakai A. Nah, ini tergantung Bapak Ibu semua ya. Selama waktu luang, saya paling menikmati saat A bepergian ke museum atau perpustakaan, mendengarkan musik dan berbincang dengan teman-teman saya, berolahraga atau mengerjakan apa saja. Saya coba jawab C. Ketika saya pergi berbelanja pakaian, saya cenderung untuk membayangkan apa-apa yang tersebut cocok untuk saya. Meminta rekomendasi dengan karyawan toko yang mencoba pakaian dan melihat kecocokannya. Kita coba jawab D. Saat merencanakan liburan, saya biasanya A. Membaca banyak informasi tempat berlibur di internet atau brosur. B. Meminta rekomendasi dari teman-teman. C. Membayangkan akan seperti apa jika berada di sana. Kita coba jawab A.
Jika saya ingin membeli mobil baru, saya akan membaca ulasan di internet, koran, dan majalah. Saya membahas apa yang saya butuhkan dengan teman-teman. Saya mencoba banyak jenis mobil yang berbeda. Kita coba jawab A. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya paling senang melihat apa yang pengajar lakukan. B. Menanyakan ke pengajar tentang apa yang seharusnya saya lakukan. C. Mencoba dan mempraktekannya secara langsung. Nah, kita coba jawab D. Selanjutnya untuk soal berikutnya. Jika saya memilih makanan pada daftar menu, saya cenderung untuk, coba kita sekarang jawab ngawur ya Bapak Ibu ya. Kita termasuk jenis, jenis kita, jenis saya belajar apa kita? Termasuk audio, auditory atau visual atau kinestetika. Ini coba jawab saja, jawab aja Bapak Ibu ya, mohon maaf mempersingkat waktu. Nah, sebelum menuju ke modul ajar, kita tentukan dulu ya belajar anak-anak. Ini nanti linknya bisa Bapak Ibu pakai untuk anak-anak yang sebelum pembelajaran dimulai. Nah, atau pada awal semester akan datang. Nah, coba. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan di rumah. Loh, aku ini mempunyai gaya belajar yang bagaimana ya saya ini ya. Nah, tes gaya belajar. Sekarang dilihat Bapak Ibu hasilnya. Yuk kita cari tahu hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kita mempunyai gaya belajar apa? Nah, kamu termasuk kinestetik visual. Nah, visualnya 30%, kinestetiknya 43%. Jadi saya termasuk mempunyai gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Saya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Saya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Namun di sisi lain kamu juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi untuk visualnya 30%, kinestetiknya 43%, jadi kita ambil yang lebih banyak, yaitu saya mempunyai gaya belajar yang kinestetik. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkan di rumah. Nah, itu untuk gaya belajar. Ciri-ciri penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah mengenal murid lebih baik. Yang kedua, hafal nama anak. Yang ketiga, tahu latar belakang keluarga anak. Yang keempat, paham gaya belajar anak. Yang kelima, paham kesiapan belajar anak. Keenam, paham karakter dan kepribadian anak. Anak-anak mendapatkan ruang pilihan yang leluasa nantinya kalau kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak diberikan kemerdekaan, kebebasan dalam menentukan hasil karya yang dibuat itu adalah disebut dengan diferensiasi produk seperti yang diungkapkan Bu Titin tadi. Anak-anak diberikan keleluasaan cara mengerjakan tugas, murid bisa individual, bisa kelompok, bisa dengan membaca buku paket, bisa dengan menyimak video pembelajaran, bisa dengan menyimak sumber di internet. Itu disebut dengan diferensiasi proses.
Kemudian anak mendapatkan pilihan materi yang hendak dipelajari sesuai dengan level kesiapan belajarnya dan kecenderungan minatnya atau disebut dengan diferensiasi konten. Misalnya pada pembelajaran matematika, karena setiap berangkat dari titik awal yang berbeda, level pemahamannya, maka guru memberikan pilihan materi untuk level yang berbeda, low, middle, high. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, ketika apresiasi sastra, anak-anak diberikan kebebasan karya sastra, siapa saja yang hendak dibahas, itu disebut dengan diferensiasi konten. Anak diberikan keleluasaan dalam membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Catatannya, pada satu pertemuan tidak harus semua jenis diferensiasi dilakukan. Bisa hanya sebagian saja, bahkan bisa saja satu jenis saja, misalnya diferensiasi produk saja. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus semua, harus ada diferensiasi konten, harus ada proses, harus ada produk. Nah, salah satu saja bisa. Ketika memberikan kesempatan anak untuk refleksi dan berinisiatif, misalnya dengan menerapkan KWLH. Now, sudah tahu atau paham? Want to know, yang ingin diketahui atau dipelajari lebih lanjut. How, cara yang hendak saya lakukan, learn hal-hal baru yang sudah saya pelajari. Pembelajaran yang konstekstual yang keempat. Materi disesuaikan dengan dunia sekitar atau disesuaikan dengan pengalaman anak di dunia nyata. Misalnya dalam pembelajaran matematika diberikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kreativitas. Pada setiap pembelajaran, guru senantiasa memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitasnya secara bebas, misalnya membuat peta konsep, membuat infografis, membuat bagan, membuat peta, membuat rekaman, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menuju ke modul ajar. Modul ajar itu sama dengan RPP, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang sulit. Oh, ini sudah makanan saya dari dahulu ini untuk modul ajar ataupun RPP. Modul ajar merupakan bagian penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Tujuannya dibuat sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dikatakan sama dengan RPP karena memuat rencana pembelajaran seperti tujuan, langkah pembelajaran, atau langkah media pembelajaran juga boleh, dan juga asesmen. Bedanya apa ya dengan modul ajar dengan RPP? Bedanya, bila dibandingkan dengan RPP, modul ajar terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Di antaranya adalah dalam modul ajar tidak ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan juga kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Konten rencana pembelajaran yang biasanya difokuskan pada beban waktu belajar ini lebih difokuskan pada materi esensial. Nah, sekarang komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini yang pertama ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, kemudian juga ada lampiran. Nah, identitas penulis modul harus ada. Jadi benar-benar panjenengan semua yang menulis. Anda semua yang menulis harus ada identitas penulis modul. Yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah sebelumnya dilakukan asesmen desnotik itu harus ada kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu bersumber dari ATP atau alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Tapi mana yang tujuan pembelajaran mana yang menekankan profil pelajar Pancasila atau yang bagian mana? Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana. Bisa kita memakai OHP, gambar, media yang lainnya, nah, dan lain-lain. Kemudian ada target peserta didik. Nah, ini target peserta didik bisa kita masukkan reguler ya atau sih. Nah, sekarang inklusi kita sudah memakai PPIH Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada
model pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran macam-macam sekali Bapak Ibu ya, ada PBL, PJBL, Student Center. Nah, disarankan tidak harus wajib untuk pembelajar untuk modul ajar berdiferensiasi itu dia untuk pembelajarannya disarankan model pembelajaran yang menekankan pada peserta didik tanpa pakai model pun pakai pendekatan juga boleh. Ya. Nah, kita memakai student center. Kemudian ada komponen inti yaitu dengan pembelajaran. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu bisa kita tulis, bisa lesan, ataupun kinerja anak-anak atau hasil produk anak-anak juga. Kemudian ada pemahaman bermakna. Apa sih pemahaman bermakna itu? Nah, ketika siswa mempelajari materi, dapatnya apa? Maknanya apa? Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran pemahaman bermakna. Kemudian harus disertai juga pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini kita memberikan pertanyaan yang membuat siswa untuk berpikir. Nah, biasanya ini dimasukkan pada apersepsi. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian lampirannya ada lembar kerja peserta didik, kemudian pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, kemudian glosarium, ada daftar pustaka. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada catatan. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri. Jadi boleh untuk memodifikasi. Kita lihat, misalkan, oh, saya lihat milik teman saya, nanti silakan kasih ya. Kita sebut dengan ATM Bapak Ibu ya. Nah, atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks atau sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu semua. Jadi bebas ajar. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran tindak lanjut. Ini contoh modul ajar berdiferensiasi dari bersumber dari Bu Arlita Milandari SMA Negeri 1 berarti gerak juga Bapak Ibu. Nah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring, kegiatan pendahuluan. Guru memulai dengan kegiatan rutin dan itu membuka kelas dengan berdoa sama Bapak Ibu. Pendahuluan sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru mengajak murid melakukan teknik bernafas dengan kesadaran guru untuk memusatkan perhatian. Kemudian guru mengecek kehadiran murid, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kemudian guru mengingat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini harus ada kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan peserta didik Bapak Ibu semua. Nah, untuk kegiatan inti, guru memberikan materi ringkas tentang operasi pada suku banyak dan selanjutnya diminta memahami dan menanggapi mana sih yang terlihat berdiferensiasi yang mana. Nah, nah, meminta murid untuk memberi tanggapan, pertanyaan ataupun jawaban terhadap pertanyaan yang muncul dari materi operasi aljabar pada suku banyak. Guru memberi pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Ini membuat murid agar senantiasa terbiasa untuk berpikir. Berupa bagaimana jika derajat polinom tidak sama? Apakah bisa dilakukan operasi aljabar untuk penjumlahan dan pengulangan kalau berkalian? Guru memberi lembar kerja siswa terlampir. Nah, di sini letak diferensiasinya. Guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid berupa yang pertama, murid sudah memahami dan mampu melakukan operasi hitung aljabar berupa penjumlahan,
pengurangan dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diminta untuk menguji pemahaman mereka melalui kuis soal berjenjang tentang operasi aljabar dan memberi bantuan kepada teman sekelas yang membutuhkan. Yang kedua, murid sudah memahami tetapi belum mampu melakukan operasi hitung aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diberi soal-soal sederhana yang melibatkan suku banyak dengan derajat rendah. Maksimal suku banyak derajat 3 hingga murid mampu menyelesaikan soal dan lanjut pada tingkat soal yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, murid belum memahami operasi hitung aljabar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak, diberi perlakuan berupa murid diberi konsep dan bentuk umum suku banyak, diminta mendefinisikan dan menunjukkan komponen suku banyak berupa derajat, variabel, koefisien, konstanta dari suku banyak, serta menunjukkan contoh dan bukan contoh suku banyak. Ini disebut dengan diferensiasi proses, Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut, guru mendiferensiasi pembelajaran dalam memberikan materi dan tugas atau ujian dengan mempertimbangkan profil belajar murid. Saat memberikan materi atau proses diskusi, guru menyediakan sumber belajar berupa modul atau buku teks yang mereka sudah miliki, menunjukkan halaman berapa materi dimuat berupa pembahasan materi langsung. Kemudian siswa diminta mendengarkan dan memberi tanggapan atau pertanyaan atau memberikan link video. Ini disebut dengan diferensiasi konten. Murid diberi pilihan cara dalam menyelesaikan tugas tagihan, apakah berupa tulisan atau berupa infografis bagi mereka yang menyukai dan berbakat dalam membuat presentasi. Nah, presentasi ini kita masukkan kepada anak-anak yang visual. Berupa voice note atau rekaman suara mereka menjelaskan penyelesaian soal, kita masukkan dari anak-anak yang auditori. Atau berupa video rekaman penjelasan soal yang mereka selesaikan. Ini untuk anak-anak yang kinestetik. Itu disebut dengan diferensiasi produk. Jadi, kebutuhan belajar siswa kita terima semua Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada yang tidak diterima. Nah, itu merupakan suatu penghargaan bagi siswa kita. Guru mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Setiap murid harus bisa mengapresiasi, menghormati, dan menghargai pendapat dari kelompok lainnya. Kegiatan guru memberikan umpan balik kepada siswa, sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang hal-hal penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian menyampaikan garis besar materi pembelajaran berikutnya. Murid dengan bantuan guru merefleksikan hasil yang didapat dalam pembelajaran hari ini dan mengevaluasi kekurangan untuk memperbaiki diri dari pembelajaran berikutnya dalam lembar refleksi diri terlampir. Guru menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur yaitu salam, terima kasih, doa, dan lain sebagainya. Ini contoh untuk SMA. Dan ini ada contoh modul ajar atau RPP berdiferensiasi SD, Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat dari teman-teman juga. Diawali dengan kesempatan belajar dan ditentukan hasil pementaannya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ada Dokter, saya tahu. ada visual, ada kinestetik. Nah, lanjut. Diferensiasi pembelajaran nampakkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini RPP berdiferensiasi untuk jenjang SD, Bapak Ibu. Nah, ini strategi pembelajaran pakai project based learning. Nah, Nah, Bapak Ibu semuanya bisa akses apa itu RPP ataupun modul ajar. Nah, ini nanti untuk linknya saya
Saya sematkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini banyak sekali contoh-contoh modul ajar berdiferensiasi, nanti bisa Bapak Ibu ATM. Bentar, wait. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh dari teman-teman guru penggerak. Nah, ini banyak sekali contoh tentang modul ajar berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu bisa akses linknya langsung. Saya sematkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Sudah masuk Bu? Bagaimana Bapak Ibu sudah masuk? Sudah. Sekilas tentang modul ajar berdiferensiasi. Yang pertama, modul ajar yang memuat pembelajaran berdiferensiasi sama dengan RPP yang lainnya. Ini bukan jenis RPP yang baru. Yang mungkin berbeda hanya proses pembuatannya yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dengan melihat sampai kesiapan, minat, profil belajar siswa. Skenario pembelajaran dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. RPP juga memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, dan bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan atau asesmen, dan bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut atau kegiatan pembelajaran. Nah, demikian pemaparan dari saya, Bapak Ibu semua. Pergi ke Masih ada pantun Bu. Pergi ke kantor naik Lamborghini, tak lupa memakai dasi. Sekian webinar kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Beli jarum untuk sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru hebat. Nah, tetap semangat dan bahagia. Terima kasih. Kami sampaikan pada Ibu Sri Wahyuni atas pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai trik menyusun modul ajar berdiferensiasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah menyimak pemaparan dua materi dari narasumber-narasumber kita yang hebat pada siang hari ini. Kini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasan waktu yang mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terkoordinir atau terjawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan melalui chat. Kami persilahkan. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pada
dua narasumber kita siang hari ini. Mungkin ada yang menuliskan di kolom chat. Kami persilahkan. Karena materi pembelajaran diferensiasi ini kita rasa sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, karena ini itu materi yang mengajak kita untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Boleh Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau melalui menggunakan raise hand. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pengalamannya tentang penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini tenang-tenang semua ya Bapak Ibu ya. Belum ada yang Mohon maaf, ini mau nanya ya, raise hand tadi kok nggak ditanggapi kelihatan. nggih? Oh, mohon maaf. Ini kok tidak kelihatan rasanya di sini. Sebentar Ibu. Saya nyangcat tadi. Oh, Ibu Susmiati nggih. Nggih. Nggih, monggo Ibu, monggo. Mohon maaf Ibu, di sini tidak terlihat hasil. Nggih. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah secara materi sudah disampaikan secara panjang lebar. Cuman ini sharing saja ya, atau istilahnya begini, untuk pembelajar berdiferensiasi itu tadi di dalam prakteknya kan belum tampak gitu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan dititik beratkan istilahnya pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan daripada murid. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan berbagai macam karakter murid, yang namanya tipe ada visual, auditory maupun kinestetik, macam-macam gitu kan, namanya karakter anak. Juga karakter itu dibedakan ada kemampuan masing-masing siswa itu pun kemampuan minimal dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini untuk praktek di dalam pembelajarannya. Katakan contoh saja ya, contoh misalkan ada pembelajaran dengan topik apa ya, kelas misalkan kelas 4 atau kelas 5 itu yang terkait dengan fotosintesis misalkan ya. Nah, ini Bapak Ibu guru sudah menyiapkan modul ajarnya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan topik
itu tadi apa namanya? Fotosintesis. Oh, iya, fotosintesis. Nah, ini eh, seperti apa ya di dalam praktek pembelajarannya terkait menyikapi ketiga macam tipe anak tersebut. Anak yang visual, auditory, ataupun kinestetik itu di dalam pembelajarannya yang disebut berdiferensiasinya itu seperti apa di dalam praktek pembelajarannya supaya bisa bisa lebih paham kita gitu ya untuk pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan tema atau topik fotosintesis tadi. Itu mungkin yang dapat saya tanyakan dan mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susmiati untuk yang menjawab ini. Monggo dari narasumber satu atau narasumber yang kedua. Kami persilahkan. Oke. Dari Ibu Sri Wahyuni. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Susmiati, Kepala Sekolah SDN Bangka. Suaranya tidak dengar, Mbak. Cek, cek. Oke, udah. Udah? Iya. Langsung diisi ya? Langsung. Iya. Praktik di dalam pembelajaran dengan topik fotosintesis. Bentar ya, suaranya masih ini mantul-mantul, Halo? belum bisa didengar dengan jelas. Jangan matikan. Oke. Ya. Cek. Ya. Bagaimana terdengar suara saya, Bu? Ya. Ya, kurang keras sedikit. Bentar. Cek, Oke. cek. Cek, Ya. siap. Ya. Praktik di dalam pembelajaran dengan topik fotosintesis. Seperti apa di dalam praktik pembelajarannya anak? Pembelajaran diferensiasi sebelumnya, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dipersiapkan dengan matang sebelumnya, beberapa hari sebelum melakukan praktik KBM itu. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik melalui tes diagnostik atau baik kognitif maupun non kognitif itu sebelumnya. Dan pembelajarannya adalah yaitu tentang fotosintesis. Nah, bisa Ibu menggunakan model jigsaw. Model jigsaw itu misalnya dari satu kelompok sini ke kelompok sini. Nah, kita bisa menggunakan gambar, bisa juga menggunakan media yang lainnya, media atau kita pakai UHB juga. Nah, itu anak-anak yang kinestetik, kinestetik biasanya selesai duluan ini bagi. Kadang selesai duluan. Nah, yang selesai duluan ini, nah banyak sekali sebenarnya miskonsepsi itu tentang pembelajaran diferensiasi. Oh, berarti anak yang pinter itu yang bisa selesai duluan itu diberi pertanyaan lagi tidak. Nah, kita pakai model jigsaw saja. Nah, bisa dengan menggunakan zaman dulu atau kita sebut dengan tutor sebaya. Jadi yang sudah selesai, nah berjalan-jalanlah mereka ke temannya. Nah, itu. Nah, bagaimana cara melihat kita bisa melihat pembelajaran diferensiasi itu dilihat dari produknya. Nah, untuk anak-anak yang kinestetik itu dengan menggunakan boleh dia memaparkan materinya dengan menggunakan video. Nah, yang visual bisa memaparkan materinya dengan menggunakan presentasi. Kemudian yang auditory mereka dengan menggunakan pendengarannya juga. Nah, itu bisa dilihat dari situ untuk anak-anak praktek di dalam pembelajaran dengan topik fotosintesis. Nah, Bapak Ibu gurunya kita memakai pertanyaan pemantik dahulu. Nah, setelah itu bagaimanakah? Nah, kita kontennya kita bisa menggunakan
eh, bacaan, kita bisa menggunakan sumber-sumber dari yang lainnya untuk pembelajaran fotosintesis. Dan prosesnya seperti biasanya bagaimana kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik tersebut dan produknya baru dilihat diferensiasinya dilihat dari produknya. Untuk prosesnya juga kita petakan bagaimana kita menyampaikan fotosintesis itu, oh anak yang kinestetik, nggak apa-apa kita produknya pakai menggambar. Nah, kita hargai mereka. Jadi nanti anak-anak setelah saya menjelaskan tentang fotosintesis ini, silakan anak-anak berdiskusi kelompok. Nah, setelah itu hasilnya anak-anak presentasikan ke depan. Nah, untuk anak-anak yang yang auditori, nah, bisa menggunakan presentasi. Nah, seperti halnya juga visual, bisa menggunakan presentasi. Kalau visual itu bisa kita memberikan tayangan berupa video, apa yang dilihat dari matanya saja kita sudah mengerti apa yang ibu sampaikan. Tapi kalau kinestetik, nah itu perlu sentuhan. Nah, kalau perlu sentuhan, bagaimana? Ayo kita keluar. Nah, bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Ayo kita keluar, kita pembelajaran di luar kelas. Nah, proses fotosintesis terjadi itu dengan bantuan sinar matahari, CO2, dan juga zat hara. Nah, itu. Nah, dia akan tahu melalui apa? Melalui daun yang berwarna hijau, melalui stomata. Setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh dan menghasilkan. Yang pertama menghasilkan oksigen, kemudian menghasilkan air, menghasilkan yang batang. Nah, kita seperti tebu itu menghasilkan karbohidrat di tubuh, kemudian kita makan. Kemudian menghasilkan biji. Nah, proses fotosintesis tersebut. Jadi tumbuhan bisa memasak makanan sendiri seperti itu. Jadi kalau kinestetik itu perlu sekali sentuhan. Ayolah keluar, ayo oke, kita keluar untuk pelajaran sintesis ini. Tapi kalau untuk auditori ataupun visual, saya bisa melihat tayangan saja. Nah, tayangan saja sudah cukup bagi mereka. Kemudian pendengarannya juga, oh oke, sudah cukup. Tapi untuk kinestetik perlu sekali sentuhan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni telah menyampaikan dengan jelas, gamblang seperti apa. Cuman begini Bu ya, kalau kita apa ya di dalam teori itu memang seperti itu. Tetapi di dalam praktek yang namanya anak kinestetik itu beda dengan yang lainnya. Artinya kinestetiknya itu kalau memang kinestetik tapi anak itu memang ada apa namanya semangat di dalam belajar, mungkin seperti yang penyen sampaikan. Tetapi terkait dengan anak itu kan ada yang anak kinestetiknya itu ini tidak ada minat belajar, cuman sukanya rea-reo, kemudian mengganggu temannya. Lah, ini bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin iki sing senior iku kudu belajar kan ada Iya. yang guru penggerak yang hebat-hebat itu loh ya. Monggo. Soalnya terkait ini di apa itu ya, kami sekolah penggerak itu sudah melaksanakan sedemikian rupa yang untuk praktek namanya berdiferensiasi itu, tetapi masih terhambat pada anak yang itu tadi yang kinestetik tapi bukan apa ya minat belajarnya yang kurang suka ini suka jalan-jalan, suka ini gitu ya. Iya, iya. Iya. Ya, ngerayu terus seperti itu. Kalau ditinggal ngerayu, yang lainnya juga nggak terperhatikan. Iya, itu memang Begitu. kinestetik jenisnya itu berbeda. Nah, ini Beda. untuk khusus kalau kita ketemu dengan anak yang suka rea-reo ya, kita ajaklah jalan-jalan yuk. Diajak Rea-Reo. Jalan. Ajak Iya. rea-reo juga. Nah, itu bagaimana kamu tahu ngerti enggak? Bagaimana itu pohon bisa membuat makanan sendiri. Nah, kita ajak juga jalan-jalan. Dia itu males, senangnya mencak-mencak saja, apa tadi, rea-reo. Nah, kita ajak juga. Nah, suatu waktu, suatu hari ya kita boncenglah anak tersebut. Ini kok sulit sih, diajak nulis nggak mau, dijelaskan nggak mau, pengennya mencak-mencak saja, dan lain sebagainya. Ya kita ajaklah sesekali, kita ajak main-main, kita bonceng anak tersebut. Nah,
Nah, ini kamu akan mengerti bagaimana proses tumbuhan berfotosintesis. Nah, kita ajak di keluar. Mungkin saya rasa solusinya seperti itu. Tapi kalau solusi seperti itu masih belum bisa lagi ya, kita terapkan terapi, Bu Susi ya. Nah, kita terapkan terapinya itu seperti ini. Ini sempat saya berikan juga kepada peserta didik saya. Itu saya siapkan air 1 bak, kemudian kemudian saya siapkan 1 botol aqua kosong. Nah, ini terapi ya. Nah, itu setelah itu saya suruh ngisi air tersebut, 1 bak tersebut di botol aqua kosong itu. Saya ikuti seperti itu ya. Alhamdulillah anak tersebut dalam waktu 2 minggu dia agak tutup. Nah, gitu. Karena apa? Kita terapkan terapi. Jadi perlukan terapi khusus anak-anak yang seperti itu. Nah, Oke, demikian. oke. Berarti itu kayak terapi dan segalanya atau untuk ngerayu anak dan itu tadi Iya, sejenisnya kan ya, memang biasanya memang dilakukan di luar pembelajaran ya. Kalau di dalam prosesnya betul. kan gurunya ini kan cuma satu di dalam kelas untuk menyikapi yang lain. Kalau ditinggal untuk ngurusi satu anak ini kan yang lainnya juga ini gitu ya. Jadi bisa kita lakukan hal itu adalah di luar setelah pembelajaran untuk menyikapi anak yang Betul. Rio tadi atau Ya, sudah kita Ria. kasihkan tugas ada kegiatan apa hasil tadi ya pada saat untuk melaksanakan berdiferensiasi yang terkait hasil itu baru kita bisa untuk menyikapi anak yang itu tadi. Ya, Seperti itu betul kan? sekali. Oke, terima Iya, kasih. sama-sama, Bu Sus. Ya. Terima kasih untuk Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Susmiati. Mungkin ada tambahan dari Ibu narasumber pertama, Ibu Titin? Oh, sudah. Ini. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada, kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ini di kolom chat sudah ada link absen. Monggo untuk mengisi absen atau daftar hadir kegiatan webinar siang hari ini. Jadi ini tadi untuk untuk mengatasi siswa yang area itu perlu ada terapi. Terapi. Nah, terapi mungkin bisa juga ini nggih, apa ada kegiatan praktikum sederhana yang diberikan mengenai apa ini fotosintesis. Jadi yang bagi anak-anak yang kinestetis itu bisa melalui praktikum itu bergabung dengan teman-temannya yang menggunakan gaya belajar yang lain. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mungkin. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lain, langsung di-on-kan kameranya juga bisa. Tidak hanya sekedar bertanya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman tentang pembelajaran diferensiasi yang sudah terlaksana di kelas. Kami persilahkan juga. Ini masih ada waktu sekitar 18 menit, Bapak Ibu. Monggo. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin di awal-awal kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini kita sebagai pendidik mungkin ada yang merasa berat sekali Bu karena kita harus menyiapkan berbagai persiapannya yang
terlalu banyak atau bagaimana. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ketika sudah terlaksana dan itu terbiasa, hal itu tidak akan terasa berat, Bapak Ibu. Nggih. Jadi monggo. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, berat di awal ketika menyiapkan KBD-nya, kegiatan untuk anak-anak, dan sebagainya. Atau mungkin santai aja, Bu, semuanya sudah terlaksana, jadi tidak ada yang terasa berat. Ini saya masih menunggu, mungkin ada yang bertanya lagi. Yang terpenting itu pembelajaran itu menyenangkan, Nggih, menyenangkan pembelajaran menyenangkan. anak-anak terlibat aktif di Aktif. dalamnya, kelasnya hidup, Nggih. menyenangkan. Mengingatkan kembali untuk daftar hadir sudah bisa diisi Bapak Ibu, sudah tertera di kolom chat. Mohon untuk mengisi link daftar hadir dengan benar, begitu juga dengan alamat email. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu ini pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain atau peserta yang lain. Ini monggo diisi di chat untuk refleksi kita hari ini atau kegiatan hari ini. Mungkin ada monggo. Bapak Ibu dimohon tidak meninggalkan room dulu karena kita nanti terakhir ada sesi foto bersama ya. Jadi ketika foto bersama nanti monggo semuanya di-on-kan kameranya sehingga terlihat ini wajah-wajah cantik dan wajah-wajah ganteng dari Bapak Ibu guru semua. Nah, sambil kita meskipun kita jaraknya jauh tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa saling mengenal. Mungkin siapa tahu suatu saat kita bisa bertemu lagi di room yang lain. Oke, Bu Anita, monggo. Ya, ini ada satu pertanyaan ini dari Bu Anita. Oke, monggo. Saya persilakan dari SDN Bangsal, nggih. Monggo. Nggih, Terima monggo Bu Anita. kasih Bu Oke. Vina atas izinnya, atas waktunya yang diberikan kepada Sama-sama. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Vina, ini saya mau menanyakan terkait RPP berdiferensiasi yang tadi sudah disampaikan Ibu Sri Wahyuni. Di sini itu saya ingin mengetahui lebih detail untuk perbedaan RPP berdiferensiasi dan juga RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial ya, emosional. Ya, Kompetensi sosial emosional. emosional. Mungkin dari Ibu narasumber yaitu Ibu Titin ataupun Ibu Sri Wahyuni bisa menyampaikan perbedaan dari kedua RPP tersebut dan juga mungkin bisa implementasinya kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Jadi ini Sama-sama. perbedaan RPP berdiferensiasi Iya. dengan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, nggih.
Oke, monggo mungkin dari Bu Titin atau Bu Yuni yang menjawab, kami persilahkan. Oke, monggo Ibu Yuni dipersilahkan. Terima kasih. Tadi Bu siapa? Dari SDN Bangsal. Oh, Bu Arista, ya. Bu Anita, ya, Bu Anita Oh, Aristia. Bu Aristia. Ya. Oke. Untuk RPP berdiferensiasi tadi sudah saya paparkan sejelasnya. Mohon maaf Bu Sri, suaranya Oh, kurang iya. nggih. Halo, cek Nggih. so. Oh, sampun Cek, nggih. ya. Sampun, Nah. monggo. Ya, terima kasih Bu Arista atas pertanyaannya. Sama-sama. Untuk RPP ataupun modul ajar berdiferensiasi tadi sudah saya paparkan, ada 3 komponen, yaitu 1 diferensiasi konten, kemudian proses konten itu kita pakai apa Suaranya nih? kecil ya. Yang kita pakai, Nah, kemudian sampun. ada diferensiasi proses selama proses pembelajaran kita, kemudian ada diferensiasi produk, yaitu adalah hasil dari peserta didik kita. Dan untuk pembelajaran sosial dan emosional PSE atau kita sebut dengan KSE atau kompetensi sosial emosional, kita tunggu webinar berikutnya. Oke, kalau untuk sekarang saya jelaskan waktu yang tidak memenuhi. Nah, itu. Terima kasih Bu Anita Aristia. Jadi tunggu webinar berikutnya. Bagaimana Bu Anita untuk pembelajaran KSE-nya ya, atau ini untuk yang terintegrasi dengan KSE-nya mungkin insya Allah akan ada di pertemuan berikutnya. Jadi ini menunggu pertemuan berikutnya ya Bu Anita, nggih. Mungkin saya bisa Mungkin, menambahkan. oke, monggo Ibu Titin mungkin sedikit atau Ya. menambah dari jawaban Bu Ayu. Ya, ya. Perbedaannya Dipersilakan. yang RPP terintegrasi dengan KSE, misalnya ini contoh pembelajarannya. Di awal kegiatan pembelajaran, misalnya guru menanyakan kabar peserta didik dan memberikan pertanyaan. Misalkan, bagaimana kabar kalian hari ini? Di mana kalian bertempat tinggal? Nah, kita tanyakan tentang kesiapan belajarnya. Nah, itu sudah merupakan KSE dari kesadaran diri dan pengelolaan dirinya. Kan berarti anak-anak sudah siap apa tidak? Bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum kita mengikuti pembelajaran? Nah, itu kan berarti anak-anak sudah ada rasa kesadaran dirinya. Nah, untuk selanjutnya di materi, misalkan ya, kita adakan relaksasi ya. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, kita adakan ice breaking untuk mengecek konsentrasi siswa. Misalkan. Nah, itu sudah termasuk dengan KSE ke pengendalian dirinya. Itu ya. Terus untuk yang selanjutnya, misalkan kita mengajak siswa untuk menentukan pilihan yang harus dilakukan ketika mengalami perasaan, misalkan anak-anak di tengah-tengah itu fokusnya itu hilang. Kan kadang-kadang anak-anak itu gitu ya, di tengah-tengah itu ngelamun, entah mainan sendiri di tengah-tengah pembelajaran. Nah, itu kita fokuskan kembali dengan cara apa yang kita lakukan biasanya. Nah, itu KSE ke pengelolaan emosi dan fokus. Nah, itu di KSE-nya. Kemudian, misalkan waktu diskusi, siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau opini ya berupa solusi atau apa. Nah, itu sudah termasuk KSE empati. Kan kita saling menghargai pendapat orang lain, itu kan sudah termasuk KSE empati ya. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan dan kebebasan pada murid seperti yang misalkan di diferensiasi produk misalnya sesuai dengan produknya, misalkan dengan puisi atau hasil karyanya atau cerita. Nah, itu anak-anak sudah masuk ke KSE pengambilan keputusan.
oh aku seneng tak nggak puisi ae. Nah, itu berarti anak-anak sudah ada rasa pengambilan keputusan. Nah, itu sudah muncul gitu. Nah, kemudian misalkan anak-anak disuruh bercerita tentang pengalamannya, berbagi pengalaman. Nah, itu berarti kan sudah ada kesadaran sosialnya. Itu sudah masuk di pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Bu Anita. Monggo kalau ada lainnya, monggo Bu Anita bisa menambahkan. Terima kasih. Iya, Iya. terima kasih Bu Titin dan Bu Sri Wahyuni atas penjelasannya. Iya. Saya kira cukup bagi saya penjelasannya. Ya. Insya Allah kedua RPP tersebut mungkin akan kami implementasikan ke anak didik. Sebetulnya selama ini sudah kita Iya. implementasikan, cuman kita tidak kita tidak tidak tahu merasa. itu masuk KSE apa enggak, itu kita tidak tahu, kita tidak merasa. Oh, ternyata yang kita lakukan seperti adanya ice breaking atau apa, berarti itu sudah pengelolaan emosional anak gitu loh. Tapi kita tidak menyadari hal itu. Iya, iya. Iya. Terima kasih Bu Vina. Saya Iya. kembalikan. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada sedikit tambahan lagi dari Ibu Sri Wahyuni. Dipersilahkan. Iya, ini tadi terima kasih Bu Titin. Nah, ini tadi dapat bocoran sedikit ya. Nah, Ini bocor ini semua ini nanti akhirnya ini. Iya, akhirnya bocor semua ini. Padahal ini nantinya webinar berikutnya. Nah, sedikit saya share screen ya untuk yang RPP yang terintegrasi KSE. Nah, di sini Bu. Nah, sedikit bocoran ini ya. Sebenarnya ini maunya nanti webinar berikutnya itu sudah terlihat itu untuk kegiatan pemendahuluan. Guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, termasuk kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian membaca doa juga kesadaran diri. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa, nah itu juga kesadaran diri. Guru bertanya kepada peserta didik dengan tentang kondisi siswa juga merupakan manajemen diri. Kemudian, nah ini juga terdapat diferensiasi konten dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita adakan webinar berikutnya. Nanti Bapak Ibu semua akan saya kirim linknya. Pembelajaran modul ajar diferensiasi yang terintegrasi KSE. Begitu Bu Anita, jadi sedikit apa itu cuplikan saja. Nah, Anita. Nah, kita tunggu untuk kegiatan webinar berikutnya di gugus 3. Gitu. Iya. Terima Saya siap kasih. menunggu Bu Sri Wahyuni. Terima kasih, Siap Bu Yuni. menunggu. Terima kasih Bu Yuni. Wah, ini kelihatannya semakin siang semakin memanas ini ya. Meskipun mendung kelihatannya di luar, tapi suasana di sini di room ini cukup bersemangat dan memanas ini. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri karena kita sudah sampai di penghujung waktu. Nah, mungkin ada yang bertanya? Sudah? Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasinya pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber hebat kita siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat siang hari ini itu bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Baik Bapak Amin, Ibu, ya Rabbal kita Alamin. sudah di penghujung waktu ya, atau di penghujung acara. Nah, Bapak Ibu mohon maaf mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan benar, nama, kemudian alamat email, tolong diisi dengan baik dan benar. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya sebagai moderator dan kami juga atas nama panitia dalam webinar ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Tapi sebelum saya tutup, mohon Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita ada sesi foto bersama dengan gaya masing-masing. Monggo dipersilakan. Gaya ini 3 kali ya, karena ada 3 halaman di sini. Oke, yang pertama di halaman 1 dulu.
Monggo silakan bergaya seimut mungkin, secantik mungkin. Oke, 1, 2, Cekrik. 3. Cekrik. Sudah, Bapak? Sudah. Sampun? Oke, sekarang ke halaman kedua. Halaman kedua monggo dibuka, di-on-kan kameranya, nggih. Oke, 1, 2. Cekrok. Katanya yang pertama cekrek, berarti yang kedua cekrok, nggih. Oke, sudah. Halaman yang ketiga berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Cekrek. Yang ini. Sudah, Bapak Ibu. Sesi fotonya selesai. Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau Ibu narasumber 1 sama 2 tadi ada pantun, saya juga nggak mau ketinggalan. Saya ada pantun ini ya, sedikit aja. Bapak Ibu, saya menunggu si dia datang. Ternyata dia ada di Semanggi. Walaupun kita berpisah sekarang, mudah-mudahan suatu saat kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.